penampang komposit yang paling sering kita temukan di bangunan kita, yaitu beton bertulang. Ini sama, ini kuliah saya berikan clue-nya sekarang, tapi nanti yang lebih detailnya di hari Senin ya. Senin. Jadi beton bertulang itu umumnya jadi beton, umumnya sebagian besar materialnya beton, kecuali di daerah yang mengalami tarik, karena beton itu kurang kuat kalau menghadapi tarik. Kalau tekan dia kuat, kalau tarik tidak. Jadi kalau momennya seperti ini, momen positif, di sisi yang bawah yang mengalami tarik ini betonnya itu cepat sekali retaknya. Nah, kita bisa memperkuat ini dengan memasang tulang ini, tulangan, namanya tulangan baja. Ya. Jadi dipasang tulangan begitu dalam arah ke sini. Ya. Nah, ini kan komposit ini ya. Jadi ini E-nya konkrit, beton, EC, ininya ES, ya, steel. Ya. Kalau beton dan baja pasti ES yang lebih besar ya. Jauh, sekitar 10 kali lipat sampai 12 kali lipatnya ya. Ini sudah jelas. Nah, kalau yang begini, biasanya hitungan kita penampang kompositnya selalu beton. Nggak pernah dijadikan baja ya. Penampang komposit, penampang ekivalen. Ekivalennya beton. Ya. Jadi agar betonnya tetap, tinggal tulangannya saja yang jadi lebih besar nanti digambarkannya. Itu masih ada waktu 5 menitan. Jadi penampang ekivalen betonnya, ini ke atas saya gambarkannya, adalah segi 4 yang begini, betonnya tetap, lalu bajanya yang berubah lebarnya saja. Posisinya tetap begini setinggi ini. Nah, agar tidak tumpang tindih karena dia makin lebar, digambarnya di luar juga boleh. Ya, jadi begini. Ini tiga-tiganya disatukan ya. Jadi kalau kita punya ini, kalau tulangan beton, identitasnya biasanya diameter masing-masing, tapi untuk perhitungan biasanya luasnya saja cukup. Jadi AS itu adalah luas total tulangannya. Kalau ada 3, nah hitung luas semuanya, di total itu AS namanya, kalau di perhitungan beton. Oke, kalau lebarnya kita kalikan dengan ES per EC, jadi N-nya, kemarin kita sebut N ya, rasio ini. N-nya selalu ES per EC di sini. Kalau lebarnya kita kalikan dengan N, luasnya jadi gimana? Kita coba perlu luasnya. Kalau tadi luasnya AS, sekarang lebarnya kita kalikan dengan N. Jadinya luasnya berapa? Jadi berapa luasnya? Jadi N kali AS harusnya ya. Kan begitu? Karena tingginya kan nggak berubah. Ya. Sama seperti elips tadi juga. Ya. Tadinya D, sekarang lebarnya jadi katakan 3D gitu. Tinggi ini sih tetap D gitu ya. Ya. Ini kan pi D kuadrat per 4, sedangkan ini pi 3D kali D per 4 gitu kan ya. Ya 3 kalinya gitu ya. Jadi kalau diameternya naik 3 kalinya, luasnya juga ikut 3 kalinya karena cuma satu arah aja yang tambah besar. Jadi penampang ekivalennya seperti ini. Nah, namun untuk beton, karena kalau distribusinya regangannya seperti itu tadi, dan momennya begini, jadi tekan di atas, tarik di bawah. Untuk hitungan beton, karena beton tidak kuat mengalami tarik, sisi yang tarik ini dianggap tidak ada. Nah, ini enggak ada.
Jadi dihapus. Dia tidak berfungsi. Tidak punya kekuatan maksudnya. Fungsinya hanya memegang ini saja. Jadi NaS-nya bisa saya geser ke sini lagi. Penampang ekivalennya jadi begini. Ini sebesar N dikalikan AS, luasnya ya, luas tulangan baja. Dikalikan N, di mana N itu ES dibagi EC. Sedangkan ini beton dengan lebar B. Ini lebarnya B tadi ya. Dan tinggi yang kita belum tahu ya, X. Gitu. Nah, yang kita ketahui adalah bahwa di sini kalau tegangannya 0 atau regangannya 0, maka posisi ini pasti sentroid ya. Ini pasti sentroid. Jadi sentroid dari kedua luasan ini, yang atas dengan yang bawah, yang B kali X dengan N kali AS, itu sentroidnya pasti di sini. Pasti di titik itu. Oke, nah kalau sentroidnya di sini kita bisa hitung ya dengan momen pertama ya. Momen pertama terhadap ini harus sama dengan 0. Kita bisa cari nih X-nya sama dengan berapa.